Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di akhir tahun 1679. Suasana di Istana Arung Palaka di Bontoala, Makassar lebih ramai dari biasanya. Arung Palaka menerima kedatangan Arung Mampu, La Pariusi dan Manyampa bersama sekitar 5.000 orang dari kerajaan Wajo. Mereka terdiri anggota Dewan Adat bernama Arung Patapuloe atau 40 Raja dan tokoh masyarakat Wajo dan pasukan. Kedatangan La Pariusi dan Manyampa bersama rombongannya ini ingin memberitahu sekaligus melaporkan kepada Arung Palaka sebagai penguasa atasan di wilayah Sulawesi Selatan bahwa Arung Matoa Wajo ke-24 La Palili Tomalu telah diturunkan dari jabatannya karena dianggap sudah tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai Matoa lantaran mengalami kebutaan pada kedua matanya. La Palili Tomalu telah menjadi Arung Matoa Wajo sejak tahun 1670 selama 10 tahun. Terjadinya suksesi Arung Matoa Wajo tidak lepas dari kekalahan kerajaan Wajo dari pasukan kerajaan Bone dipimpin Arung Palaka dan pasukan kolonial Belanda. Sebelum kerajaan Wajo jatuh ke tangan kerajaan Bone, kerajaan ini merupakan sekutu utama kerajaan Goa. Ketika kerajaan Goa dan sekutunya mengalami kekalahan dalam Perang Makassar dan dilanjutkan Perjanjian Bungaya pada 18 November 1667, justru kerajaan Wajo menolak menerima isi perjanjian tersebut dan bertekad berperang terus melawan kompeni Belanda dan pasukan Arung Palaka. Mengapa? La Tenrilai Tosenggeng, Arung Matoa Wajo ke-23 merupakan menantu Raja Goa Sultan Hasanuddin. Dalam pertempuran tersebut terjadi pengepungan Tosora, ibu kota kerajaan. La Tenrilai Tosenggeng gugur dan akhirnya kerajaan Wajo bertekuk lutut setelah mengalami kekalahan demi kekalahan, kemudian menjadi wilayah taklukan kerajaan Bone. Untuk menjalankan pemerintahan di kerajaan Wajo setelah menurunkan La Palili Tomalu, maka dengan segera Dewan Adat Arung Patapuloe kerajaan Wajo bersidang di ibu kota kerajaan di Tosora, kemudian mengangkat Arung Mampu, La Pariusi dan Manyampa sebagai Arung Matoa Wajo ke-25 pada tahun 1679. Pengangkatan La Pariusi dan Manyampa ini mendapat tantangan dari banyak kalangan di Wajo karena ia dianggap bukan bangsawan kerajaan Wajo melainkan bangsawan kerajaan Bone, dan hanya istri La Pariusi dan Manyampa berasal dari bangsawan Wajo. Hanya saja rakyat kerajaan Wajo tidak bisa berbuat banyak sebab kerajaan Wajo sudah dibawa kendali kerajaan Bone. Sejak Wajo di bawah penguasaan kerajaan Bone, rakyat negeri ini harap-harap cemas akan mengalami penindasan dan penghancuran sehingga terjadi eksodus besar-besaran rakyat Wajo keluar kerajaan. Setelah melaporkan kepada Arung Palaka, La Pariusi dan Manyampa bersama rombongan kemudian menuju benteng Port Rotterdam menemui pejabat kompeni Belanda. Tujuan mereka ini persis ketika menemui Arung Palaka, menyampaikan sekaligus melaporkan mengenai pergantian Arung Matoa Wajo. Dalam pertemuan tersebut, pejabat kompeni Belanda tidak setuju dengan tindakan menurunkan La Palili Tomalu sebagai Arung Matoa Wajo. Sebab setelah kekalahan kerajaan Wajo dari Arung Palaka dan kompeni Belanda, Dewan Adat Arung Patapuloe kerajaan Wajo sudah tidak punya wewenang baik memberhentikan maupun mengangkat Arung Matoa sebelum membicarakan terlebih dahulu
dengan Kompeni Belanda, dan itu sudah diatur dalam sebuah perjanjian antara Kompeni Belanda dengan Kerajaan Wajo. Ketika penandatanganan dilakukan, Kerajaan Wajo diwakili La Palili Tomalu tidak lama setelah diangkat sebagai Arung Matoa Wajo ke-24 pada tahun 1670. Ketika perjanjian itu dibacakan dalam bahasa Melayu, para utusan dari Kerajaan Wajo mengakui perjanjian itu. Namun mereka berdalih pula dalam adat orang Wajo bahwa posisi Arung Matoa tidak boleh dibiarkan kosong dan harus segera diangkat Arung Matoa yang baru. Ada 3 alasan dalam adat Wajo seorang Matoa Wajo diturunkan. Pertama, jika yang bersangkutan meminta. Kedua, bila rakyat sudah tidak menginginkan. Dan ketiga, jikalau Arung Matoa wafat. Alasan yang dikemukakan para utusan Kerajaan Wajo ini tetap ditentang para petinggi Kompeni Belanda dengan mengulang mengatakan Dewan Adat Arung Patapuloi Kerajaan Wajo sudah kehilangan semua haknya karena kalah dalam perang, ditambah adanya perjanjian pada tahun 1670 tersebut. Namun para Dewan Adat Arung Patapuloi Kerajaan Wajo tak bergeming di hadapan para petinggi kolonial Belanda. Mereka tetap kukuh pada alasan mereka dan menambahkan apa yang dikemukakan para petinggi Kompeni Belanda ini terlalu kasar karena bertentangan dengan prinsip masyarakat Sulawesi Selatan tentang hubungan antar negara yang layak. Kerajaan yang sudah dianggap budak pun selayaknya tetap diizinkan untuk mempertahankan hak-hak tertentu, diantaranya hak memilih pemimpinnya dan hak mempertahankan dan menjalankan hukum adatnya. Tapi pada akhirnya para petinggi Kompeni Belanda ini mengalah dan menerima penyampaian Dewan Adat Arung Patapuloi Kerajaan Wajo ini. Mereka curiga adanya penggantian Arung Matoa Wajo ini tidak lepas dari campur tangan Arung Palaka agar wilayah taklukan Kerajaan Wajo diperintah orang Bugis Bone. Ketika para utusan Kerajaan Wajo ini pulang, para petinggi Kompeni Belanda menanyakan langsung kepada Arung Palaka mengenai siapa berperan di balik terjadinya penggantian Arung Matoa Wajo tersebut. Namun Arung Palaka justru juga bertanya-tanya. Ia mengaku tidak terlibat, malahan agak khawatir pengangkatan La Pariusi de Manyampa sebagai Arung Matoa Wajo. Soalnya keluarga La Pariusi de Manyampa sangat berpengaruh di wilayah Kerajaan Bone sehingga bisa saja menjadi ancaman bagi kekuasaan Arung Palaka dan menjadi saingan perebutan kekuasaan di Sulawesi Selatan. Akhirnya para petinggi Kompeni Belanda di Rotterdam dan Arung Palaka curiga boleh jadi La Pariusi de Manyampa sendiri yang merancang proses sukses paksa Arung Matoa Kerajaan Wajo tersebut. Setelah La Pariusi de Manyampa menjadi Arung Matoa dan menjalankan pemerintahan Kerajaan Wajo, justru ada perubahan ke arah yang lebih baik. Ketakutan demi ketakutan rakyat Wajo akan mengalami penindasan ternyata tidak terbukti. Demikian pula adanya kekhawatiran terjadi penghancuran secara berkesinambungan di berbagai tempat di Wajo oleh orang-orang Bone sebagai bentuk kemarahan setelah Kerajaan Wajo bersekutu dengan Kerajaan Goa dan menolak berdamai dengan Kerajaan Bone justru tidak terjadi lagi. Orang-orang Bone tidak lagi berani melakukan tindakan kasar terhadap orang-orang Wajo. Mereka khawatir La Pariusi de Manyampa akan marah, apalagi Arung Mampu ini dikenal merupakan keluarga bangsaan berpengaruh di wilayah Sulawesi Selatan. Di bawah pemerintahan Arung Matoa La Pariusi de Manyampa, Kerajaan Wajo dikembalikan stabilitasnya dan rakyatnya dilindungi dari tindakan sewenang-wenang. Kemudian beberapa wilayah milik Kerajaan Wajo yang diambil Kerajaan Bone dalam masa perang dikembalikan ke Kerajaan Wajo seperti wilayah Pamana, Mampu, Amali, dan Timurung. La Pariusi de Manyampa kemudian meningkatkan derajat dan status Kerajaan Wajo yang selama ini dijalankan secara sederhana.
dimulai dengan meniru adat kerajaan Bone, yaitu adat kerajaan Wajo, kemudian dilengkapi dengan adanya payung kerajaan atau pajung, gendang kerajaan atau gendrang telu, dan tari kerajaan atau pajaga. Dengan hadirnya 3 adat kerajaan ini, harisma kerajaan Wajo kembali terangkat, apalagi di bawah kepemimpinan Arumatoala Parusi Demanyampa selama 20 tahun memerintah. Wajo berkembang menjadi kerajaan yang stabil dan berpengaruh. Sekian.